Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada hari yang berbahagia ini, hari Jumat Ramadan yang ke-8, kita masih diberikan kesempatan pada bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Mubarak. Dan juga kita bersyukur hari ini juga adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya segala hari-hari, yaitu hari Jumat. Kita berada pada bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, dan hari yang juga dimuliakan di dalam Islam, yaitulah hari Jumat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini perbanyaklah kita berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, perbanyaklah membaca Al-Quran, dan perbanyaklah membaca doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kita akan menyambung pembahasan kita dari yang kemarin, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Kita sudah menyebutkan pada pertemuan yang lalu dengan dua perbuatan yang membatalkan puasa, yaitu memasukkan sesuatu kepada lubang yang terbuka yang ada di tubuh kita, dan juga selanjutnya muntah dengan sengaja. Mungkin kemarin belum kita bahas muntah yang bagaimana yang bisa membatalkan puasa. Itulah muntah yang sengaja kita memasukkan ke mulut. Bagaimana kalau orang bepergian, mereka ada namanya mabuk mobil, nggak bisa tahan, kalau naik mobil akan muntah. Di sini para ulama menjelaskan, apabila seseorang mudah meyakini dengan naiknya mobil dia akan muntah, maka dilarang dia untuk naik mobil dalam menempuh sesuatu perjalanan, karena dianggap sebagai sengaja kita melakukan hal yang dilarang dalam bulan puasa, itu muntah. Kemudian sendawa yang dibuat-buat sehingga keluar makanan dari maidah melalui mulut sampai keluar, itu pun kalau buat-buat, bukan terjadi dengan sendirinya, bisa juga membatalkan puasa kita. Selanjutnya yang ketiga adalah yang membatalkan puasa yang perlu kita jaga kaum muslimin, dan berhati-hatilah di sini, yaitu jima, terkhusus bagi orang-orang yang sudah melakukan pernikahan. Apabila seseorang melakukan jima, mereka akan batal puasa. Sejauh mana kadar membatalkan puasa jima? Seorang laki-laki membatalkan puasa apabila dia berjima. Maaf kaum muslimin, perlu kita sampaikan ini walaupun agak sedikit vulgar, yaitu masuknya habis kepala kemaluan pada farasnya perempuan. Kadar paling sedikit seperti itu akan membatalkan puasa si laki-laki. Bagaimana si perempuannya? Si perempuannya asal sudah masuk sedikit dalam kategori batin, walaupun belum habis kepala si laki-laki, ya, maka itu pun membatalkan puasa si perempuan karena jima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah keluar mani dengan sengaja atau mengeluarkan mani, baik dengan melakukan onani, itu membatalkan puasa. Berbeda kalau seseorang itu dia ihtilam atau bermimpi, baik di siang hari tidur, tiba-tiba pas bangun dia sudah ihtilam, bermimpi, itu tidak membatalkan puasa dan boleh dilanjutkan sampai kita berbuka.
Namun ada pertanyaan, bagaimana kalau kami, Ustaz, melihat gambar, melihat seorang cewek yang seksi katakan, sehingga kami keluar dengan sendirinya, atau memikir-mikirkan cewek yang seksi itu sehingga keluar mani. Bagaimana Ustaz? Para ulama menyebutkan di sini, kategori yang seperti ini apabila dia sudah terbiasa, adatnya dia apabila memikirkan cewek yang seksi akan keluar mani, atau dia melihat cewek yang seksi akan keluar mani, maka sebaiknya tidak dilakukan. Atau malah ada ulama menyebutkan kalau kategori seperti itu batal puasanya. Tapi apabila sebaliknya dia biasanya enggak keluar mani, kebetulan di bulan Ramadan itu dia melihat atau memikirkan cewek dan keluar mani, itu tidak membatalkan puasa karena dia lakukan dengan tidak sengaja keluar mani dengan melihat. Bagaimana kalau seseorang itu suami istri tidur satu tempat sehingga suami istri si laki-lakinya mengeluarkan mani, atau setempat kesetiduran kemudian mereka bermain-main sehingga keluar mani. Sebagian ulama menyatakan itu pun bisa membatalkan puasa, baik karena mencium istri, bermain-main dengan istri. Makanya berhati-hatilah kaum muslimin di bulan yang penuh dengan berkah ini. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala betul-betul menurunkan keberkahan buat kita semua. Bukan hanya di dunia dan bukan hanya di bulan Ramadan kita harap. Sampai habisnya bulan Ramadan, di 11 bulan yang lain pun kita mendapatkan keberkahan akibat kita dikarenakan kita menjaga bulan Ramadan ini dengan penuh kehati-hatian dan penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mungkin inilah yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita sambung di pertemuan yang lain. Ini ada sebuah pertanyaan dari hamba Allah tentang hal yang membatalkan puasa. Ustaz, katanya menelan sesuatu itu membatalkan puasa. Ya. Bagaimana Ustaz kalau kami menelan air ludah kami? Apakah itu membatalkan puasa? Masya Allah, luar biasa. Ini ada sebuah pertanyaan dari hamba Allah. Seperti yang tadi itu, bagaimana jawabannya? Kita juga telah melihat ulama sebenarnya sudah menjawab. Dalam kategori air ludah yang boleh ditelan adalah air ludah yang bersih dari sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita, atau tidak tercampur dengan darah dari gusi yang berdarah, atau lidah, air ludah yang bercampur dengan darah, itu tidak dimaafkan. Tapi kalau air ludah yang keluar dari celah gigi tidak ternodai dengan makanan dan yang tadi itu tidak apa-apa. Dengan syarat pula, jangan nanti air ludah yang sudah dikeluarkan kita masukkan lagi ke mulut dan menelannya, itu bisa membatalkan juga. Atau sebaliknya, apakah menelan air ludah itu tidak membatalkan? Tidak. Bagaimana kalau kami ambil air ludah, kami ludahin sampai segelas, kami minum air ludah itu contohnya, apakah itu tidak membatalkan? Kalau kategori dia sudah keluar daripada mulut dan dia minum lagi atau dia masukkan lagi ke mulut dan menelannya, itu bisa membatalkan puasa kita. Semoga yang bertanya puas dengan jawaban ini dan memberikan solusi bagi kita semua. Kita akhiri, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.